Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Soekarno Putri. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan, dan kewarisan untuk memenuhi UTS mata kuliah hukum Islam. Mari kita simak video berikut ini. Asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan, dan kewarisan. Hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyambut jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezoliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Tujuan hukum pidana Islam adalah maqasid al-syar'i atau tujuan Tuhan, di mana tujuan awal syar'i dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana Islam. Asas-asas hukum pidana Islam terbagi menjadi 5 asas. Yang pertama ada asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, atau kata benda, yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalitas yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Yang kedua ada asas amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut bahasa, asas amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr artinya menyuruh, ma'ruf artinya kebaikan, nahi mencegah, dan mungkar artinya kejahatan. Abul A'la al-Ma'ududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar makrifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya, baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada asas teritorial. Asas ini pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada 2 bagian. Yang pertama, negeri Islam, dan yang kedua, negeri bukan Islam. Kelompok negeri Islam ini adalah negeri-negeri di mana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasaannya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini negeri di mana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penduduk Muslim dan penduduk non-Muslim. Asas yang ketiga adalah asas material. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum had atau takzir. Berdasarkan atas asas material ini,
Sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam, yaitu hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sementara ta'zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi, hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat. Asas material ini pun mengenal asas pemaafan atau asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan, maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat yang dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut diyat, kafarot, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Selanjutnya, asas yang kelima yaitu asas moralitas. Asas moralitas ini terbagi menjadi beberapa asas hukum pidana Islam. Yang pertama, asas adamul uzri yang mengatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Dan yang kedua, asas rufi'ul qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana yang dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. Dan yang ketiga, asas al-khot wa nisyan yang secara harfiah berarti kesalahan atau kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindakan pidananya jika ia melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Selanjutnya, perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia karena melakukan perkawinan merupakan sunatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlain jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan secara alami mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi. Selanjutnya, asas-asas perkawinan Islam. Asas-asas perkawinan Islam terbagi menjadi 7 asas. Yang pertama ada asas personality keislaman. Asas ini merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto, pasal 40 huruf C dan pasal 44 kompilasi hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini menurut Muhammad Daud Ali tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Yang ketiga, ada asas persetujuan. Asas ini sangat menghormati hak asasi manusia dalam perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi.
Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki atas persetujuan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai Muslim. Asas yang keempat ada asas kebebasan. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan jamaah kecuali Muslim dari Hansa binti Hidam al-Ansyariyah. Sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW membatalkan pernikahan itu. Asas yang keempat ada asas kemitraan. Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Yang kelima ada asas monogami terbuka. Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak 4 orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa juz 4 ayat 3. Asas yang keenam ada asas untuk selama-lamanya. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu atau untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi mata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah cerai. Selanjutnya, hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi dan kewajiban pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hutang-hutang si jenazah. Ada juga permasalahan tentang wasiat yang dipesankan oleh jenazah semasa hidupnya dengan cara menunaikannya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Selanjutnya ada syarat-syarat harta waris. Syarat-syarat harta waris terbagi menjadi 3. Yang pertama, kehalalan dan legalitas, dan yang kedua harta milik mayit, dan yang ketiga tidak tercampur milik orang lain. Selanjutnya ada sifat hukum waris. Sifat hukum waris ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada patrilineal atau sifat kebapaan, dan yang kedua matrilineal atau sifat keibuan, dan yang ketiga ada bilateral atau parental yang artinya sifat kebapak dan keibuan.